Jenengku Saitama. Aku bolone Ariev Yohamart. Tugasku menyelamatkan bumi. Jadi, ojo lali subscribe channel iki yo. Pokoknya jos dijamin aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Ariev Yohamart. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Kawin Kontrak episode piro? 28 wolulikur atau 28. Selamat mendengarkan iklan Mbak E dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Ariev Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, terima kasih telah mendengarkan Mbak E mengiklankan channel kami. Jangan lupa ya, kalau suka membaca cerita ini, tolong di like, di subscribe channelnya biar lebih berkembang lagi sampai 100.000 subscriber. Amin ya robbal alamin. Selamat menikmati part 28. Ciao. Kedatangan Papa adalah Rama dan rombongan sangat mengejutkan dia dan suaminya. Belum lagi kalau melihat mata Papa yang sepertinya kurang tidur dan terlihat sembab karena terus menangis golek cucune. Mari, silakan duduk, kata Abimanyu dengan ramah dan mempersilahkan mereka duduk. Papa adalah dipapah oleh Dea dan Astrid untuk duduk di sofa sederhana milik Dea. Isak tangisnya masih terdengar. Kami ingin bertemu hari ini. Apakah Mas Abi dan dia tahu alamatnya? Tanya Rama. Mbak Rini baru pindah, kalau tidak salah 5 hari yang lalu, di Perumnas dekat alun-alun, kata Abimanyu singkat. Saya tidak bisa membantu pindah karena saya mengantar adik-adik mahasiswa untuk KKL, kuliah kerja lapangan di Semarang. Saya baru tiba juga 20 menit yang lalu, sambung Abimanyu lagi. Saknyuan baru sampai rumah. Tapi Mas Abi tahu kan alamatnya? Tanya Astrid dengan cepat dengan bahasa Indonesia yang tidak terlalu fasih. Nah, Mas Abi tahu kan alamatnya kan? Abimanyu mengangguk dan berkata, mari saya antar sekarang ke rumah Arini, jawab Abimanyu sambil meraih kunci kontak motornya yang digantung di dinding. Tidak diperdulikan rasa lelah yang masih dirasakannya saat ini. Dia ikut Mas, tugas dia sambil meraih anaknya yang berjalan mendekatinya. Oh, anaknya sudah bisa berjalan. Rama menoleh ke arah dia dan tersenyum manis. Dia tahu akan kebaikan dan perhatian gadis itu pada Arini. Dia naik mobil saja bersama yang lain. Biar saya yang ikut bareng Mas Abi, kata Rama sambil menepuk pundak Abimanyu. Jangan, biar Papa yang dibonceng Abi, tugas Papa sambil berdiri dan mengusap pipinya yang basah oleh air mata. Semua berpaling dan melihat ke arah lelaki tua itu. Dia sudah gak sabar ketemu. Tidak, jangan seperti itu Kak, naiklah bersamaku, kita akan segera bertemu hari ini, jawab Papa Astrid dengan bahasa Perancis kental sambil memeluk Papa Adalet. Ngotot tak ora bedek. Syukurlah Papa Adalet mengikuti perkataan adiknya. Mereka lalu bergegas menaiki kendaraan yang terparkir di halaman rumah dan mengikuti Abimanyu yang berboncengan dengan Rama Sinta Dewi. Perjalanan menuju rumah Arini mereka tempuh hanya sekitar 15 menit saja. Rumah kecil berpagar putih setinggi pinggang dan bercat putih nampak dihiasi dengan berbagai jenis bunga berwarna-warni. Sebuah kincir angin yang digantung berdenting kala hembusan angin bertiup. Kelending, 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 kelending. Samar-samar terdengar tangis bayi dan suara 2 orang wanita yang tengah berusaha menghentikan tangisnya. Suara azan terdengar sayup-sayup di ruang dengar mereka semua. Papa Adalet perlahan turun dari kendaraan yang mengantar mereka. Tangisnya seketika pecah kala mendengar tangisan dari rumah yang berjarak 15 meter dari hadapannya. Hati-hati, ini akan mengandung bawang. Dia segera mengetuk pintu rumah itu dan memanggil sang pemilik rumah. Rin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab suara dari dalam rumah.
Seorang wanita parubaya membuka pintu dan segera memeluk dia yang berdiri di muka pintu. "Masuk, masuk," kata Simbok mempersilahkan mereka semua. "Wah, banyak tamu. Ayo silakan duduk, Pak, Bu," kata Simbok. Suara tangis bayi masih terdengar dari ruangan dalam. Bapak Adalat melangkah, ingin masuk ke dalam. Namun pelukan dari adiknya menahannya. "Simbok, kenakan, ini Pak Rama, bos Arini di Jakarta. Yang ini papanya Mas Angga," kata dia sambil memperkenalkan mereka satu persatu. Ya mesti kenal lah, aku besane kok. Rama mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan itu. Nampak 2 buah foto dengan bingkai indah berukuran 1,5 x 2 menghiasi dindingnya. Foto pernikahan Arini dan Angga, serta foto Angga yang sedang tersenyum manis. Serta sebuah foto bayi mungil bermata biru berukuran 1 x 1,5 meter. Bapak Adalat berjalan mendekati foto bayi mungil itu. Tangannya menunjuk ke arah foto itu dan berkata, "Apakah saya bisa bertemu dia?" tanya Bapak Adalat sambil mohon pada Simbok. Air matanya kembali mengaburkan pandangan matanya. Simbok mengangguk dan bergegas ke dalam kamar. Tak lama kemudian dia membawa serta seorang perempuan berusia 20 tahunan yang tengah berusaha mendiamkan bayi berusia 6 bulan yang nampak masih menangis. Bapak Adalat tidak lagi bisa menahan air matanya. Dia meminta agar bisa menggendong dan memeluk bayi yang tengah menangis tanpa henti itu. Dia segera mengambil bayi yang berada dalam gendongan Narsih yang masih sepupunya juga dan menyerahkan bayi yang masih menangis itu ke dalam pelukan dan gendongan Papa Adalat. Baik, karo baik. Dengan terisak Papa Adalat menciumi bayi yang masih menangis itu. Dia membisikkan sesuatu ke telinga bayi kecil itu dan menyanyikan sebuah lagu berbahasa Perancis yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Menemukanmu belahan hatiku". Belum lagi habis lagu yang dinyanyikan Papa Adalat sambil menggendongnya, bayi kecil bernama Angga Adalat Junior itu nampak menghentikan tangisnya dan mulai tersenyum. Papa Adalat kembali menciumi kepala dan pipinya. Tak lama kemudian Angga Junior tertidur dalam pelukan dan gendongan Papa Adalat. Biar orang baik yang kakung, ya toh. Semua yang melihat menitikkan air matanya. Papa Adalat berjalan perlahan mendekati kakaknya dan memeluknya dari belakang. Papa Astrid, dia melihat wajah bayi yang tengah tertidur itu, wajah yang sama sewaktu ponakannya Angga masih bayi. Narsih yang ingin mengambil Angga Junior dari gendongan Bapak Adalat dicegah oleh Dea dengan gelengan halus. Dia lalu memintanya untuk membuatkan minuman hangat untuk para tamu. Bapak Adalat berjalan menuju kursi tamu sederhana yang berada dalam ruangan itu. Dia pun duduk sambil menggendong cucunya yang sedang tidur. Semua ingin bertemu anak menantu saya. Saya ingin bertemu dengan anak menantu saya. Di mana Arini? Kemana Arini? Tanya Papa dengan isakan halus yang masih terdengar. Arini berangkat kerja lagi sehabis sholat maghrib. Sekitar jam 10 nanti dia sudah datang kembali, kata Simbok menjelaskan. Bekerja lagi? Tanya Rama dan Astrid dan Papa hampir bersamaan. Iya Pak, hari ini bekerja sebagai tenaga honorer di sekolah bahasa asing yang baru didirikan setahun ini. Jam kerja hari ini hanya 5 jam. Setelah beristirahat dia akan kembali kerja setelah selesai maghrib. Semua pekerjaan yang diambilnya ketika anak bayinya sudah disusui dan ditidurkannya. Jadi dia tetap memberikan perhatian yang lebih pada bayinya, jawab Abimanyu. Di mana dia bekerja? Tanya Rama. Dekat dari sini Pak, sebuah kafe kecil yang biasa dipakai adik-adik mahasiswa ngumpul dan mengerjakan tugas, jawab Abimanyu cepat. Kafe kecil itu
buat Arini baru sebulan ini. Hanya buka sore sampai jam 10 malam, jawab dia menambahkan. Tapi pelanggannya banyak karena Arini suka live musik. Suaranya kan bagus, sambung dia sambil tersenyum lebar. Suara Arini memang bagus dan merdu. Saya pernah mendengar dia menyanyi, kata Rama sambil menggenggam tangan Astrid. Jemput dan bawa Arini sekarang juga, kata Papa Adalat sambil memejamkan matanya. Tak dipedulikannya air mata yang kembali menetes di pipinya. Rama memandang ke arah Abimanyu dan Astrid. Keduanya mengangguk lalu beranjak dari tempat duduknya, diikuti orang yang selalu menemani mereka di sepanjang perjalanan. Suara merdu Papa Adalat yang menyanyikan lagu Menemukanmu Belahan Hatiku kembali terdengar. Lagu sendu yang menceritakan kepedihan seorang yang mencari kekasih yang dicintainya dan menemukannya kala air matanya telah berubah menjadi darah. Ngeri. Kafe yang mereka datangi nampak ramai. Beberapa mahasiswa dan mahasiswi tengah asik bersenda gurau sambil menikmati menu yang tersedia. Alunan petikan gitar dan suara lembut penyanyi wanita nampak terdengar menghibur para pengunjung. Tepukan tangan dan suitan terdengar kala wanita itu mengakhiri lagunya. Lagi, satu lagi dong Mbak, teriak seorang mahasiswa yang diamini oleh teman-temannya. Akan tetapi wanita itu hanya tersenyum manis. Abimanyu segera berjalan mendekati wanita itu dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Dengan bergegas wanita itu berjalan mengikuti langkah sepupunya ke arah halaman kafe. Arini ya? Ya, wanita itu adalah Arini. Pandangan matanya mengabur karena air mata yang ingin menyeruak keluar. Astrid berlari memeluknya. Tangisan keduanya membuat beberapa pengunjung mendekati mereka. Masuk aja Dek, gak apa-apa, tidak ada apa-apa, kata Abimanyu dan memerintahkan para pengunjung untuk kembali ke dalam kafe. Maaf karena membuat Pak Rama dan Mbak Astrid jauh-jauh ke kota Malang, kata Arini lembut. Ngono cek jaluk maaf kan? Atau Pak Rama ada tugas di kota ini, tanya Arini sambil menatap wajah lelaki tampan berkumis tipis itu. Rama mengangguk dan tersenyum. Iya Rin, kami sedang ada kerjaan di sini. Kebetulan ketemu Abimanyu dan meminta dia mengantar kami untuk ketemu kamu, jawab Rama sambil menjabat tangan Arini. Luar biasa gadis kampung ini, sangat sederhana, akan tetapi kecantikannya semakin mempesona. Tubuhnya tidak berubah sedikit pun, walau dia telah mempunyai anak, batin Rama. Sudah 2 kali Rama batin ini ya. Kami boleh ke rumah kamu enggak? Tanya Rama. Ngapusi mancing-mancing. Mari. Rumah saya dekat dari sini, tapi saya ambil jaket dan kunci motor saya, Pak. Bi, antar mereka ke rumah, kata Arini sambil berjalan masuk dan mengambil jaketnya. Tidak sampai 10 menit mereka pun tiba kembali di rumah Arini. Arini nampak terkejut melihat pintu rumahnya terbuka. Mari masuk Pak, sepertinya ada tamu yang bertandang ke rumah, kata Arini mempersilahkan mereka masuk sambil memarkir motornya. Dan ternyata kamu kena prank. Arini melangkah bertahan menuju pintu. Mulutnya seakan tidak bisa mengeluarkan suara. Tangisannya seketika pecah kala melihat Papa Adalat tengah menggendong Angga Junior dalam pelukannya sambil meneteskan air mata. Tangis Arini semakin tidak terbendung kala Papa Adalat berjalan mendekatinya sambil menggendong Angga Junior, dibantu oleh Papa Astrid dan Abimanyu. Tangis keduanya pun terdengar semakin menyayat hati kala Papa Adalat memeluk Arini. Dia lalu mengambil Angga Junior dari pelukan Papa Adalat. Papa Adalat tidak ingin melepaskan pelukannya pada Angga Junior. Akan tetapi bisikan adiknya membuatnya menyerahkan Angga pada Dea. Papa lalu memeluk Arini dengan kedua tangannya.
Dinengguhnya kepala menantu kesayangannya itu di dadanya. Diciumnya rambut Arini berulang kali sambil berkata, "Jangan pernah lagi meninggalkan papa, anakku. Jangan tinggalkan papa sendirian. Jangan pisahkan papa dengan cucu papa. Papa ingin bersama kalian selama sisa umur papa," kata papa dengan suara serak karena tangisan. Arini tidak bisa lagi menahan tangisnya. Tangis yang berusaha ditahannya selama beberapa bulan ini. Oh my god, ini pas klimaksnya malah bersambung ya guys ya. Episode 28 telah selesai. Ini bukan saya yang memedotnya, tapi sang penulis Mbak V Handayani ya. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe channel ini, semoga bisa berkembang kayak channel yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum, ciao. Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.